Ada sebuah kota, di mana kota tersebut berdiri di ketinggian lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut. Tempat yang kadar oksigennya tipis banget, sampai-sampai napas aja jadi barang mewah di sana. Dan kota ini juga dijuluki sebagai atap dunia. Saking tingginya, pesawat yang lewat di atasnya pun kayak lagi nebeng di langit mereka. Tapi meskipun keras dan ekstrim, kota ini masih tetap hidup sampai sekarang. Bahkan jadi pusat spiritual yang bikin jutaan orang penasaran banget. Pertanyaannya adalah, kota apakah ini? Dan kenapa bisa begitu penting banget? Simpan dulu pertanyaan kamu saat ini, karena kita mau bongkar identitas aslinya sebentar lagi. Udah penasaran belum sama kota yang dimaksud? Ternyata kota itu adalah Lhasa, ibu kota dari Tibet, yang namanya berarti tempat para dewa. Dari namanya aja udah kelihatan betapa sakralnya kota ini. Di sini juga berdiri Istana Potala. Istana megah ini terdiri dari 13 lantai yang dulu jadi kediaman Dalai Lama. Dari jauh, kelihatannya kayak benteng raksasa di langit, tapi isinya sejarah dan doa yang udah berumur ratusan tahun. Selain itu, Lhasa juga jadi pusat penyebaran Buddha di Tibet. Jadi nggak heran kalau banyak orang menganggap kota ini sebagai jantung spiritual dunia. Tapi kalau tempat ini begitu suci, gimana rasanya hidup sehari-hari di ketinggian yang cukup ekstrim ini? Tapi tunggu dulu. Hidup di kota suci ini ternyata bukan cuma soal doa dan budaya. Tapi juga soal, kamu bisa napas atau enggak di sini? Oksigen di sini cuma sekitar 68% dari dataran rendah yang kita hirup sehari-hari. Buat pendatang, itu artinya bisa pusing, mual, dan jantung berdegup kencang. Kayak lagi habis dikejar mantan yang bikin kita jantungan. Dan ajaibnya, warga lokal udah terbiasa selama ribuan tahun. Paru-paru mereka udah berevolusi dan jadi lebih kuat. Bahkan ada penelitian yang bilang, DNA mereka beradaptasi khusus biar bisa hidup di ketinggian. Mereka bisa lari santai di sini. Sementara kalau turis, baru naik tangga aja udah ngap kayak habis maraton. Kalau medannya keras banget, kenapa kota ini tetap jadi pusat penting? Bahkan jadi rebutan negara besar? Jangan kira Lhasa cuma urusan spiritual aja. Ternyata politik juga main peran besar di balik dinding istana megahnya. Sejak 1950-an, Tibet resmi masuk ke Tiongkok. Dan semenjak itu, wajah Lhasa udah mulai banyak berubah. Sekarang ada jalan modern, hotel, bandara, bahkan jalur kereta api tertinggi di dunia. Namanya Qinghai Tibet Railway. Kamu bisa merasakan naik kereta di ketinggian 5.000 meter, dan rasanya kayak naik roller coaster yang tembus ke awan. Tapi di balik semua itu, ada isu besar. Modernisasi versus identitas budaya aslinya. Warga Tibet berusaha mempertahankan tradisi, sementara arus modern semakin deras masuk. Nah, kalau politik dan modernisasi udah campur tangan, gimana dengan sektor wisata di wilayah ini? Gimana rasanya kalau tempat yang keras dan penuh intrik ini malah jadi destinasi wisata kelas dunia? Sekarang, Lhasa udah jadi magnet wisata dunia. Potala Palace, Biara Jokhang Barker State, itu semuanya jadi destinasi wisata yang bikin orang rela terbang jauh-jauh ke sini. Tapi pastinya ada tantangan unik. Banyak turis yang datang cuma kuat sehari 2 hari aja, karena udaranya yang tipis. Ada yang pingsan, ada yang lebih sibuk fokus ke napas daripada menikmati pemandangannya. Tapi justru itu yang bikin Lhasa berbeda dari tempat wisata lain. Keindahan alamnya, budayanya, dan juga tantangan fisiknya. Jalan-jalan ke sini bukan cuma liburan, tapi pengalaman spiritual sekaligus uji nyali. Dengan semua keunikan ini, apa sebenarnya pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari Lhasa? Dan akhirnya, dari semua cerita tadi, ada satu hal penting yang bisa kita pelajari dari kota di atap dunia ini. Lhasa ngajarin kita kalau sebuah kota bukan cuma sekadar tempat tinggal, tapi juga simbol kekuatan manusia dalam bertahan hidup, menjaga tradisi, dan berdamai dengan alam yang ekstrim. Di ketinggian atap dunia, orang-orang tetap bisa hidup, berdoa, dan menjaga identitas asli mereka. Itu bikin Lhasa nggak cuma tinggi secara geografis, tapi juga tinggi secara makna. Nah, kalau kita tarik Indonesia, sebenarnya ada miripnya juga. Kita juga punya banyak daerah dengan kondisi alam ekstrim. Mulai dari desa di lereng gunung,
sampai kampung nelayan di tengah laut. Tapi di sana, masyarakat masih bisa beradaptasi, menjaga budaya, sambil pelan-pelan ikut arus perubahan modernisasi. Artinya, kita juga bisa belajar dari Lhasa. Jangan sampai tradisi dan kearifan lokal hilang, meskipun modernisasi terus masuk. Justru dua-duanya bisa jalan bareng, kalau kita pintar menjaga keseimbangannya. Gimana menurut kamu? Kalau dikasih kesempatan jalan-jalan ke Lhasa, berani nggak nyobain hidup di atap dunia dengan oksigen seperti Peace? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena kita pengen tahu pendapatmu. Kalau kamu setuju tentang tradisi dan modernisasi, harus jalan bareng. Jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan yang jelas, subscribe channel ini. Karena di sini kita nggak cuma bahas kota unik di dunia, tapi juga ngulik hal-hal yang bisa jadi pelajaran buat kita di Indonesia. Gas terus yuk, jelajahi dunia bareng kita. Sampai ketemu di video berikutnya.